15 Maret. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي شعارا للحياة، إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطوى. Tanggal 15 Maret Ibu Wati sebagai penggagas awal dengan Bu Jati dan aspirasi secara kelompok harus diapresiasi, dan kita doakan mereka-mereka ini sehat, terus berjuang karena panjang perjuangan ini. Yang kedua, kita sudah punya jalur tadi, ada Majelis Ulama, ada MPR, ada DPR, ada berbagai sektor, bahkan Presiden. Jadi saya usulkan tadi buat Exco untuk kunjungan bahkan ke luar negeri, ke Brunei misalnya, ke Malaysia misalnya yang masih komit dengan Islam, dan kita sounding. Tak mungkin itu nggak bisa dibantu karena Allah yang menggerakkan. Ada dalilnya, ya ayyuhallazina amanu in tansruha yansurkum wa yusabit adamakum. Orang-orang beriman, kalau kamu bela agama Allah, Allah pasti bela kamu. Dan Allah kuatkan kedudukan. Surat Muhammad, surat 47 ayat 7. Dan Bu Wati dan saya sebagai pembina di sini sangat bersukacita untuk membela agama. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to all praises to Allah, all praises to Allah. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dorongan OKI melalui Pakistan telah menetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk melawan Islamofobia, International Day to Combat Islamophobia. Ketetapan ini adalah merupakan langkah maju OKI dan juga PBB untuk menghadapi dan melawan aksi dan gerakan Islamofobia yang terjadi di banyak wilayah negara dalam berbagai bentuk dan motifnya. Dengan ketetapan ini, maka seharusnya semua negara menindaklanjuti ketetapan PBB ini agar Islam dan seluruh warga Muslim di negara manapun memperoleh perlindungan secara hukum dan terbebas dari semua tindakan yang membuat agama Islam dan kaum Muslim tersudut dalam bentuk apapun. Kedaulatan agama dan melaksanakan agama di wilayah negara manapun tidak boleh dirusak. Memperhatikan kenyataan bahwa Islamofobia di banyak wilayah negara termasuk di Indonesia saat ini cenderung semakin kuat dan menyadari pentingnya menindaklanjuti keputusan PBB, maka dengan mengharapkan ridha Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Bertekad untuk memperkokoh dan menindaklanjuti secara terus-menerus keputusan PBB atas penetapan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk melawan Islamofobia. Perjuangan mengimplementasikan keputusan PBB ini adalah sekaligus mengingatkan kepada seluruh masyarakat internasional bahwa hak-hak beragama warga dunia harus dihormati dan dijaga. 2. Mendorong semua negara anggota OKI untuk semakin memperkokoh kerjasama menindaklanjuti keputusan PBB dengan menyelenggarakan program-program yang
penting dilakukan juga dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islamofobia adalah musuh kemanusiaan yang sangat membahayakan bagi keharmonisan dan perdamaian dunia. 3. Mengingatkan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dimanapun, bahwa Islamofobia saat ini terus mengalami perkembangan, antara lain karena dilindungi dan bahkan disponsori oleh kekuatan ideologi dan negara. Tidak sedikit negara yang melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi Islamofobia sehingga menimbulkan gesekan dan konflik. 4. Menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa kaum muslimin terbesar di dunia, atau paling tidak nomor 2 terbesar di dunia, memiliki peranan yang sangat strategis dalam menghadapi Islamofobia. Bersama-sama khususnya dengan negara-negara anggota OKI lainnya, Indonesia secara terus-menerus mengkampanyekan gerakan anti-Islamofobia dengan cara-cara yang berkeadaban. 5. Mendorong pemerintah RI dengan dukungan semua elemen masyarakat bekerjasama untuk menyusun satu rancangan undang-undang yang melindungi masyarakat dari semua bentuk pikiran, ujaran, aksi dan gerakan yang menunjukkan anti terhadap Islam dan warga muslim yang dilakukan oleh siapapun. 6. Meminta pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan tanggal 15 Maret menjadi hari libur nasional atau kalender nasional hari anti-Islamofobia di Indonesia. Saya lanjutkan. Menghimbau para ulama, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan juga tokoh sosial politik untuk secara terus-menerus mengedukasi masyarakat menjadi teladan dalam mempromosikan kehidupan yang rukun, damai, saling menghormati dan menjaga agama dan warga penganut agama yang manapun apapun agamanya. Islam, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin dan wasati, pertengahan. Dan kami sebagai kaum muslimin mempercayai Islam adalah agama sejak awal zaman dengan 124.000 nabi dalam ketuhanan yang Maha Esa murni sejak awal zaman. Oleh karena itu, Islam juga sangat kontributif bagi usaha untuk menciptakan kerukunan beragama. Begitu juga agama-agama lain serta berbagai kelompok masyarakat latar belakang sosial dan politik maupun manapun harus mampu mencegah tindakan-tindakan fobia. Demikian pernyataan bersama penguatan gerakan nasional anti-Islamofobia bersama aspirasi dan banyak lagi lintas organisasi massa Islam, yayasan Islam, komunitas yang tidak terhitung, baik yang hadir langsung di gedung Dewan Dakwah Islam ini, hadir langsung itu maupun melalui digital maupun jaringan-jaringan kami yang kelihatannya tidak terlihat tetapi ada dan terus berjuang. Kaum muslimin tidak pernah menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sejarah. Agar apa yang kita bayangkan di Indonesia tentang harmoni, tentang toleransi, kehidupan beragama yang rukun, itu betul-betul bisa terjadi. Jangan sampai Indonesia wajib beragama Islam, kemudian umat Islam malah dikerjai dengan isu-isu Islamofobia. Kita ingin betul-betul kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila kita mengajarkan Tuhan Yang Maha Esa, itu betul bisa diwujudkan melalui adanya komitmen untuk menghilangkan Islamofobia, sebab Islamofobia itulah yang menghadirkan disharmoni, menghadirkan saling curiga, umat Islam dicurigai, umat Islam dipinggirkan, dan kemudian menghadirkan disharmoni, menghadirkan intoleransi. Itu semuanya pasti kita tolak. Selamat untuk Gerakan Nasional Indonesia Anti-Islamofobia. Saya mengharapkan Indonesia itu aman, damai. Kalau semua diadu domba masalah unsur agama khususnya, ya kita hidup semua nggak ada yang damai. Jadi hati-hati sama orang-orang yang punya niat jahat adu domba mengenai karena ada kepentingan politik, kepentingan agama, kita diadu domba semuanya. Dan kita nggak akan damai. Kalau kita nggak damai, kita hidup juga nggak bisa maju. Negara juga nggak bisa makmur. Jadi hati-hati. Pesan saya, jangan mau diadu domba. Jangan mau. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Kami aspirasi Indonesia dengan ini menyatakan meminta pemerintah Indonesia untuk